balik lagi sama gue Rafael Channel Media dan ya balik lagi sama gue di konten reaction gitu cuy. Jadi seperti biasa kali ini reaction gitu ya untuk di minggu ini ya. Setelah sebelumnya itu gue bikin biasa ya anime news buat minggu ini dari Kimetsu. Sebenarnya tadi pengen gue bikin dijadiin reaction aja Kimetsunya ya, ternyata ya banyak banget, nggak banyak maksudnya balikan gitu ya, sedikit banget ya yang di reveal buat di sword magicnya itu ya, di bagian dimana itu kok sword magic sih, blacksmithnya itu ya apa namanya tuh, pedang iblis gitu, yang bikin pedang anti iblisnya itu sedikit banget tuh cuy. Jadi ya udah, jadi gue masukin aja itunya ya, karena sedikit banget gitu ya. Yang kita akan reaction itu Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World ya. Ini yang mana nih ya, bahasa Jepangan ya. Nah ini yang paling pertama ternyata ya, bahasa Jepangnya Saikyu on Myoji no Isekai Tenseiki ya. Jadi kita pengen itu PV anime isekai lagi gitu ya, seperti biasa gitu ya. Jadi kalian ada yang mau minta gue reaction gitu ya, PV isekai atau apapun itu ya, jadi komen aja di bawah biar gue cari gitu ya. Jadi kita bakal nge-reaction ini, dan ini dia rilisnya sekitar tanggal 8 Januarian 2023 gitu ya. Jadi ini source-nya digital novel. Genrenya action, adventure, fantasi, isekai, supernatural dan akan tayang di Base Station ya, Shakyu bla 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 gitu ya. Jadi bakal tayang di Base Station, dan pertanyaannya apakah nanti ini bakal jadi premium atau enggak. Jadi kayaknya sih menurut gue sih enggak sih, biasanya kayak gini-gini anime-anime yang kurang gede gitu ya, maksudnya itu bukan kurang gede itunya ya, peserta pasarnya itu kayak ratingnya tuh kayak kurang gede gitu ya, biasanya itu nggak premium gitu ya. Kalaupun ada ya yang nggak 8, 7-an dan itu jadi premium, tapi yang gue maksud adalah pasarnya gitu ya. Jadi orang-orang pasarnya misalnya banyak gitu ya, anime gede itu biasanya jadi premium gitu ya. Tapi ya somehow gimana ya, Spy X Family itu tidak itu ya, berhasil lisensinya ya, berhasil dibeli, jadi nggak premium gitu ya. Jadi gitu kurang lebih ya. Dan ini formatnya kayak gue biasa news gitu ya, dan mudah-mudahan nggak copyright. Ini kalau gue lihat awal-awalnya sih bukan dari channel Kodakawa, itu harusnya aman gitu ya, harusnya aman. Biasanya yang gue kena copyright itu dari Kodakawa biasanya gitu cuy ya, karena reaction itu PV mereka gitu ya. Ya awal-awalnya sih enggak, ntar lama-lama strike gitu ya, karena lama-lama di take down ya, karena PV aslinya udah hilang gitu ya, udah gone gitu ya. Jadi nggak boleh, dan ini mudah-mudahan sih aman gitu ya, karena gue formatnya begini gitu ya. Jadi tidak ada blur, tidak ada, kok nggak ada ya, nanti yang ada blur sih kalau misalnya copyright. Gue bakal re-upload gitu ya dengan format reaction kayak biasa gitu cuy ya. Dan ya tag pertama ya, kita lihat ya berapa tahun atau berapa bulan ya ini bakal tidak copyright gitu ya. Jadi langsung aja kita play. Sini udah ada menit pertama, udah ada naga-nagaan ya, naga. Jadi naga itu emang gambarin itu kayak ular gitu ya, kayak ular terbang, ada sayapnya gitu cuy ya. Ya ada juga yang nggak ada sayapnya. Oke. Oke, musiknya. Oke, ada another Neko Mimi gitu ya, dipanggil. Nah, ini yang mau gue bahas gitu ya. Ini selain kucing Neko Mimiannya lah ya, nah kayak monster gini gitu ya. Ini udah gambarin ini isekai banget. Tapi yang gue maksud itu adalah tadi satu naga-nagaan. Jadi emang naga-nagaan itu
kalau di Jepang gitu ya identik dengan supranatural ya, supernatural ya gitu ya kalau kalau di Jepang gitu aja ya. Nah terus satu lagi ini tetap ya ada naga-nagaan dengan desain karakter itu bajunya itu ya kayak uh, Miko bukan nih cowok apa ya, kalau cewek Miko kan ya, kalau cowok apa gitu kayak pendeta-pendeta di kuil lah ya. Nah itu ada kertas-kertas ya biasanya kalau di anime yang ada genre supernatural tuh emang sering dipakai, dan entah mengapa vibesnya ini tentang exorcismnya dapat banget ya kalau kalau gua sih ya. Terus ada apa namanya background kayak gini-gini gitu lah ya, dapat banget sih. Oke, masternya entah yang di sampai 2 menit 25 ini gue nggak terlalu wow banget sih ya, nggak terlalu wah serem gitu banget ya, kurang dapat vibesnya gitu ya, kurang dapat vibes serapnya entah gitu ya. Tapi ya kalau supernaturalnya vibesnya sih dapat, monsternya kayak dapat kurang serem aja gitu ya. Nah boneka-boneka gitu. Oke, another Baphomet gitu ya. Jadi ya kalau isekai iblis-iblis kebanyakan referensinya Baphomet gitu ya, ambing gitu ya, kepala kambing apa. Jadi udah sering gitu ya. Kalian pasti kalau dari isekai pasti sering nonton anime genre isekai pasti kalian bakal sering banget ketemu yang namanya kepala kambing gitu ya sama pentagram. Oke, senjatanya kayak khusus banget itu ya. Kalau di itu ada tuh ya di anime si siapa tuh yang Summon Subukus gitu ya, Sukubus gitu ya. Vermil itu dipakai sama ketua OSISnya gitu ya. Waslawan bukan dipakai. Itu Waslawan ketua OSISnya ya. Jadi dipakai buat nahan ketua OSISnya. Kalau kalian inget ya anime yang Vermil gitu cuy ya, atau ada tuh di episode berapa gitu, jadi ada kayak boneka gitu ya gitu cuy ya kan, jadi sama gitu ya dipakai. Jadi itu referensinya kalau di Jepang itu supernatural. Kalau supernatural pasti referensinya banyak diambil dari yang kayak gitu biasa dipakai kayak di kuil gitu ya, kayak kalau di sini kalau di kita mah apa ya kayak ustadz gitu ya mungkin gitu ya, nggak tahu juga gitu namanya istilahnya gitu ya, lupa gue cuy ya. Oke kita lanjut lagi. Oke, karakter ceweknya juga nggak oke gitu ya, tapi eh, nggak buat gue tercengang gitu ya. Nggak satu nih biasanya isekai OP gitu ya, kita lihat aja nih. Oh. Nah, ini naganya baru dapet nih. Nah, ini naganya didapat nih. Dari sekian detik gitu ya. Mesra-mesra tadi kayak salamanderan itu kalau gue ya uh, vibesnya lebih nggak dapat gitu ya, kurang dapat seremnya. Tapi kalau tadi yang salamander apa namanya tuh itunya dapat sih ya, apa namanya, wah gede jijik gitu cuy ya. Ya kayak gitulah ya, nggak serem, nggak dapet vibesnya, lebih nggak dapet vibesnya itu cuy ya. Kalau ini baru dapat. Nah ini baru dapet cuy, ini dari sekian banyak ini menurut gue yang paling gue suka nih monsternya. Lingkaran Shira juga gue ada ngeliat, ada anime yang gue pernah ngeliat anime yang lebih bagus, yang lebih detail, lebih bagus juga sih ya. Tapi patut gue tunggu juga sih ini anime sih, gue suka sih ini kalau anime isekai gini gitu sih ya. Oh itu lumayan lah ya, serem serem nih ya. Oh bener ya jurusnya itu, wow naganya sih dapet sih. Wow dari sekian banyak monster naganya sih dapet. Naga naganya sih dapat banget cuy. Naganya dapat cuy. Jadi ini kalau gue liat ini kayaknya kita anime ini
latar tepatnya nih bakal banyak di akademi nih ya kayaknya gitu cuy. Kalau kita dilihat dari sepanjang menit PV ini ya kebanyakan di akademi gitu. Jadi mungkin kita bakal banyak dapat latar tempat itu di akademi itu, berarti events-eventsnya banyak di akademi gitu cuy. Karena juga digambarin sih karakternya juga belum dewasa gitu ya, digambarin juga masih anak-anak, jadi emangnya wajar ya kalau masuk akademi. Bahkan yang misalnya gambarin kayak udah dewasa kayak kan mas kan gambarin kan udah lumayan dewasa, tapi dia juga rata-rata juga akademi juga gitu sih, walaupun udah tingkat atas nah ya, jadi ya akademi juga. Oke. Oh itu naga ya, naganya sih dapat sih, entah mengapa di sini di anime ini tuh yang dapatnya itu monster yang panjang, yang model-model kayak naga yang ada ekornya panjang gitu ya. Tadi mana tuh tadi yang kayak centipede sih dapet sih seremnya, tapi yang lain sih kurang kurang dapet sih gitu ya, kayak bapometannya gitu ya, pala kambingannya sih kurang dapet sih menurut gue sih ya, vibesnya gitu sih ya, kurang dapet. Nah yang tadi tuh agak lewat cuy. Nah ini dapet, ini menurut gua dapat gitu ya, dan penggambaran dan angle-nya uh, cukup serem gitu ya, cukup dapat gitu ya. Dimana kan kayak dia nggak sampai masuk semua ke frame gitu ya, badannya tuh king panjang dan gedenya gitu ya. Ini gue ngebayangin sih ya, uh, Wonder Woman tuh Rising of Shield Hero tuh kura-kuranya tuh vibesnya seremnya dapat kayak gini sih, bakal keren banget sih. Tapi ya, sayang ya gitu ya, anime favorit gua season 2 nya jeblok gitu ya, sayang sekali gitu ya, sangat amat disayangkan boy. Tapi ya ini salah satu anime yang patut ditunggu gitu ya. Sini studionya Studio Blank. Gue belum pernah dengar, belum pernah nonton nih banyak animenya. Uramichi gue nggak kelar. Nih gue belum banyak kan belum nonton. Ini doang paling satu ya, Boku no Kanojo. Nah ini gue nonton gitu ya sampai tamat. Kayak ini pun dia nggak sendiri gitu ya. Ini gue nonton sampai tamat ya 10 episode dan seru gitu ya. Ini kan genrenya komedi romance kayak Slice of Life gitu kan, kayak sekolah-sekolah juga, tapi nggak ada actionan magic-magican. Tapi ini di sini dia garap ya, kalaupun sekolah juga, masuk ke sekolah juga ada action-actionan, terus isekai-isekaian, ada isekai-isekainya juga gitu cuy. Jadi ini patut ditunggu bagi kalau gua sih ya, untuk penyuka genre isekai ya. Kalaupun ya ada beberapa orang yang mungkin bakal bilang ini anime bakal ngebosenin gitu ya, bakal ngebosenin segala macam, udah tahu ya reinkarnasi OP segala macam bla 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 kelar gitu ya. Tapi entah mengapa gue justru suka gitu ya, yang alurnya apa namanya tuh, yang ceritanya tuh nggak terlalu berat gitu ya, terus fasenya juga nggak terlalu cepat, normal gitu ya, nggak terlalu lama juga. Jadi kalau anime yang model cerita kayak gini, saya kayak gini, kalau fasenya tuh lama ya, itu dia bakal ngebosenin cuy, jujur aja. Jadi uh, ya fase ceritanya nih harus sesuai nih, harus pas banget nih ya. Kalau enggak dia bakal ngebosenin, dan terjadi pada anime sebelum ini gitu ya, yang seru di awal entah mengapa, entah kan kalau apa uh, kecepatan atau gimana gitu ya. Jadi uh, seru di awal dan tengah-tengahnya kurang seru ya. Awal-awalnya kayak seru banget, padat gitu, di belakangnya fasenya mulai lambat gitu, lambat dan jadinya ngebosenin. Jadi kita lihat aja ini bakal gimana gitu ya. Kalau dari ceritanya sih gue oke ya, gue suka ceritanya gitu ya kalau gue gitu ya. Kalau ini kan baik lagi pendapat ya, kalau gue sih dari ngeliat PV yang tadi gue pengen nungguin ya anime ini gitu ya, karena gue cukup tertarik dengan genre isekai, satu hal, satu faktor, dan juga penasaran gitu ya gimana gitu ya. Dan
sepak terjangan nih gimana kalau ngomongin grafik visual. Kalau gua lumayan oke gitu ya, nggak jelek banget ya, nggak jelek banget, lumayan oke. Dan gua kasih tau hal yang pertama ya ke kalian. Ini kemungkinan bakal ada banyak cijinya kalau gua lihat dari PV-nya gitu ya, bakal di animenya bakal kemungkinan bakal ada banyak CGI-nya ya mungkin gitu ya. Tapi prediksi gue sih seperti itu ya, prediksi gue bakal ada banyak cijinya sih kayaknya sih ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue kayaknya sih bakal ada banyak cijinya sih ya. Jadi visualnya juga gue oke aja ya, di tingkat oke itu. Jadi nggak wow banget, nggak black banget, tapi di tingkat oke aja gitu cuy. Dan itu visualnya dari animasinya uh, ya sama sih. Gue nggak ngeliat kaku sih dari animasinya sih ya. Kalau gue sepenglihatan gue sih, gue nggak ngeliat kaku sih dari animasinya sih. Kalian gue sih oke ya, nggak kaku sih menurut gue sih. Kan juga komen di bawah ya, menurut kalian animasinya gimana, visualnya gimana, komen di bawah. Gue butuh pendapat kalian. Jadi mungkin itu aja reaction gue sih oke. Dan gue pengen nungguin ini anime ini keluar ya, keluar di tanggal 8 Januarian di Base Station. Jadi tungguin aja ya. Itu sekian dari reaction gue dan pembahasan singkat gue udah 18 menitan ngoceh gitu ya. Dan itu aja. Kalau ada yang mau direction ya kan komen di bawah gitu cuy. Misalnya baru beberapa hari terus tiba-tiba entet gitu ya, nggak ada videonya gitu cuy, berarti gue bakal reupload dengan tag kedua gitu ya kan, tag pertama ya. Dan tidak copyright gitu ya, dengan format seperti ini lagi gitu cuy ya. Nggak ada opacity-nya, nggak diturun-turunin gitu ya. Kalau mode reaction itu opacity-nya tuh diturunin pasti ya, biar tidak strike boy ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.